Untuk mengetahui update terbaru penanganan dari kasus kekerasan di Brandfield Studios, kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus. Halo, selamat siang Pak Firdaus, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami. Baik, Pak Firdaus, kita langsung mengkaji terkait kejadian atau kronologi dari kejadian kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemilik dari Brandfield Studios pada karyawannya. Kira-kira bagaimanakah kronologi secara pasti kejadian ini bisa terjadi, Pak Firdaus? Ya, terima kasih Mas Freddy. Jadi kronologis kejadiannya berawal daripada hari Jumat tanggal 13 September 2024 yang mana berita viral di media sosial kemudian direspon langsung oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dengan memerintahkan kami untuk membentuk tim khusus. Yang mana pada saat itu tim khusus langsung bergerak menuju ke TKP, di mana tempat kantor Brandfield Studio. Namun pada saat sampai di TKP, kantornya Brandfield Studio tersebut dalam keadaan kosong dan tertutup. Jadi kami kesulitan untuk masuk ke dalam karena kami belum mengetahui siapa pemilik bangunan Brandfield Studio tersebut. Namun setelah kami lakukan interogasi warga di sekitar kantor tersebut, menerangkan bahwasannya Brandfield Studio tersebut telah tutup sejak Juli 2024. Dan warga sekitar tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut. Namun kami juga sudah berkoordinasi dengan ketua RT setempat dan menerangkan bahwasannya tidak mengetahui juga siapa pemilik dari bangunan tersebut. Karena selama kantor itu beraktivitas, manajemen dari kantor tersebut tidak pernah bersosialisasi dengan RT setempat, seperti itu Mas Freddy. Baik, berarti bersifat tertutup dan belum ada informasi lebih lanjut yang bisa digali. Namun dari proses penyelidikan awal yang dilakukan oleh petugas, Pak Firdaus, apakah sudah diketahui motif dari pelaku melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap karyawan? Dan dari informasi yang kami dapatkan, satu orang yang menjadi korban dan juga itu menjadi sebagai pelapor. Apakah benar demikian, Pak Firdaus? Ya, benar demikian Mas Freddy. Jadi ada satu korban inisial CS sudah melaporkan pidana terhadap perbuatan pelaku. Yang mana korban melaporkan terkait dengan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan, yaitu dilaporkannya di Polda Metro Jaya pada tanggal 5 September. Dan kemudian kemarin pada hari Sabtu tanggal 14 September, korban CS melaporkan terkait dengan pelanggaran hak cuti yang tidak diberikan oleh korban dan juga pelanggaran kerja lembur yang tidak dibayarkan, dan kerja lembur itu melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi kami masih mendalami pemeriksaan saksi-saksi, terutama ex-karyawati dan karyawan dari PT Brandfield Studio, yang mana sampai saat ini tim khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yang mana saksi korban, terus kemudian saksi karyawati inisial A, dan kemudian satu lagi saksi yaitu ibunya korban CS. Jadi namun kami lagi sedang mendalami terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran lain terkait dengan apakah UMR-nya sesuai dengan, apakah gajinya sesuai dengan UMR atau tidak. Nah, ini kami sedang mendalami secara keseluruhan supaya tercipta proses penyelidikan dan penyelidikan secara komprehensif, Mas Freddy. Baik, berarti masih dalam proses tahap penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada indikasi-indikasi lain terkait pelanggaran baik dari secara pidana ataupun juga ketenagakerjaan. Lantas dari penyelidikan awal ini ataupun proses pengejaran hingga saat ini, adakah kendala yang dihadapi oleh para petugas, Pak Firdaus? Ya, terkait dengan kendala, kami masih mencari keberadaan diduga pelaku, yaitu terlapor dalam kasus ketenagakerjaan yang kami tangani di Polres Jakarta Pusat, yang mana
diduga pelaku ini merupakan warga negara Hong Kong. Kami nanti akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi Jakarta Pusat untuk mengecek keberadaan dari diduga pelaku tersebut. Dan untuk pemilik rumah, kami segera akan mencari tahu identitasnya supaya kami bisa masuk ke dalam untuk melakukan olah TKP. Demikian Mas Freddy. Baik, kita juga mengetahui tadi dari informasi yang Pak Firdaus sampaikan bahwa ini belum tahu apakah ada perizinan lebih jelasnya dari pihak ketenagakerjaan. Kalau dari penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian, Pak Firdaus, kenapa Brandlefield ini Studios ini bisa beroperasi? Adakah pihak-pihak yang diduga memuluskan operasional dari Brandlefield Studios? Apakah ini sudah diketahui dari pihak kepolisian? Ya, terkait dengan pimpinannya dari perusahaan PT Brandlefield ini warga negara Hong Kong, ini kami sedang mendalami apakah yang bersangkutan ini dia kerja di sini dengan visa yang sudah ditentukan atau tidak, dan apakah dia ada peran dari pihak lain terkait dengan mereka bekerja di sini atau tidak, ini masih didalami, Mas Freddy. Mohon waktunya supaya kami bisa bekerja untuk mendapatkan data-data dan informasi yang lebih akurat lagi. Baik, berarti ini masih bekerja sama dengan pihak-pihak dari ketenagakerjaan ataupun juga dari keimigrasian terkait regulasi kenapa Brandlefield Studios ini bisa diketahui dan bahkan belum melapor hingga saat ini. Dan Pak Firdaus, ini yang menjadi menarik lagi, kira-kira dengan kejadian ini apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak khususnya warga negara Indonesia yang ingin bekerja dengan sebuah perusahaan? Apa yang bisa diantisipasi, Pak Firdaus? Ya, terkait dengan warga negara, terkait dengan hal-hal yang pengalaman kejadian seperti ini, agar apabila terjadi intimidasi dari pimpinan perusahaan, yang mana perbuatan intimidasi ini adalah perbuatan yang dilarang oleh norma-norma, oleh hukum. Jadi apabila ada perbuatan intimidasi dari pimpinan, perbuatan sewenang-wenang, agar segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Baik itu mungkin ke tenaga kerja dari Kemenaker atau kepolisian, seperti itu. Jadi supaya masyarakat yang bekerja ini, terutama masyarakat Indonesia, dapat mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukumnya. Demikian Mas Freddy. Ya, tentunya ini bisa menjadi catatan ya bagi para pencari kerja ataupun juga warga negara Indonesia yang bekerja dengan warga negara asing, harus tahu detail hak dan kewajibannya itu seperti apa. Nah, Pak Firdaus, terkait insiden ataupun kejadian ini, kira-kira pasal yang akan dikenakan kepada pelaku ini pasal apa saja, Pak Firdaus? Ya, untuk sampai saat ini penyidik telah menemukan fakta-fakta terkait dengan perbuatan diduga pelaku. Namun fakta-fakta ini perlu kita dalami lagi, dan penyidik menerapkan sementara pasal 78 dan 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan sanksi ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun penjara. Baik, tentunya ini menjadi salah satu yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian ataupun juga pihak-pihak lain dalam mengungkap kasus ini agar terbuka gamblang, karena kita harus juga mewaspadai bahwa kawasan-kawasan tersebut apakah hanya satu atau ada tempat lain yang melakukan kesalahan prosedur atau prosedur yang tidak tepat untuk penyelenggaraan usaha seperti itu ya Pak Firdaus ya? Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Firdaus untuk waktu Anda, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus. Selamat kembali bertugas dan sukses selalu.